Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya. Juga yang tak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk memenuhi salah satu panggilan Allah yang diwajibkan kepada kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan selalu berusaha menjaga kesucian jiwa dan hati kita. Dan kita berusaha untuk senantiasa tidak mengotori kesucian hati dan jiwa kita. Karena Allah nyatakan, berbahagialah orang yang senantiasa menjaga kesucian hati dan jiwanya, dan merugilah orang yang senantiasa mengotorinya. Dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surat As-Sams ayat yang ke-9 dan yang ke-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang kita lakukan, yang kita lakukan untuk menyentuh jiwa kita, untuk menyentuh hati kita? Pada kesempatan yang singkat ini ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk bisa menyentuh jiwa kita, untuk bisa menyentuh hati kita. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bil lisan maupun bil arkan. Dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk memperbanyak zikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Lalu yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa mesti zikir yang kita perbanyak kepada Allah? Karena zikir itu adalah pengobat kalbu. Karena zikir itu bisa menenangkan kalbu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Hanya dengan banyak mengingat Allah, maka perasaan dan jiwa kita menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mesti zikir yang kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan senantiasa ingat kepada orang tersebut. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah engkau kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah dan janganlah kalian senantiasa kufur kepadaku, kata Allah. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kenapa mesti zikir yang kita perbanyak? Karena zikir itu akan senantiasa memperoleh kebahagiaan bagi orang yang melakukannya, akan memperoleh kemenangan bagi orang yang mengerjakannya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya.
Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar bisa menyentuh hati kita masing-masing, agar bisa menyentuh jiwa kita masing-masing adalah dengan memperbanyak tadarus Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran secara rutin. Apabila kita rutin melakukan tadarus Quran, maka akan menyentuh jiwa kita, maka akan menggetarkan hati kita. Bukan itu saja, Quran yang kita baca akan menjadi rahmat, akan menjadi obat bagi kita. Apalagi situasi seperti sekarang ini, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran, agar Al-Quran yang kita baca menjadi obat, menjadi pelindung bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang membacanya, tentunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran merupakan manhajul hayah, petunjuk kehidupan bagi kita. Siapa yang berpedoman kepada Al-Quran, maka dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Qul huwalil ladzina amanu huda wa shifa. Bahwa sungguhnya Al-Quran ini merupakan huda, petunjuk bagi orang-orang beriman. Apabila kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka Allah akan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, Allah akan melipat gandakan kebaikan kepada kita. Di dalam hadis dijelaskan, man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. La aqula alif lam mim harfun. Bukanlah alif lam mim itu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kalau kita baca alif lam mim, berarti kita baca 3 huruf. 1 huruf dibalas dengan Allah dengan 10 kebaikan. Alif lam mim kita baca 3 huruf, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, bahkan menurut ulama jumlah hurufnya berjumlah 1.027.000 huruf. Kalau kita hatamkan, maka 1 dibalas dengan 10 dikali 1.027.000 huruf, maka kita akan mendapatkan pahala 10.270.000 kebaikan. Subhanallah. Bahkan di dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, orang yang menghatamkan Quran, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Sampai 60.000 malaikat mendoakan orang yang menghatam Quran. Idza khatamal abdul Quran, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila seorang hamba menghatamkan Quran, maka ada 60.000 malaikat akan mendoakan dia. Tentunya doa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang menghatamkan Quran. Bahkan bukan itu saja, nanti di hari kiamat Al-Quran yang senantiasa kita baca akan memberikan syafaat dan menjadi teman bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena sungguhnya Quran itu akan memberikan syafaat dan menjadi teman kita di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita dawamkan membaca Al-Quran setiap hari. Khairul umur adwamuha. Sebaik-baik perkara adalah yang kontinu, terus-menerus kita amalkan membaca Al-Quran, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, dan kita terhindar dari berbagai penyakit yang mematikan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menyentuh hati kita, untuk menyentuh jiwa kita adalah dengan banyak mendengarkan tausiah, menghadiri kajian-kajian keislaman. Apa manfaatnya dengan melakukan mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan tausiah? Minimal kita menambah wawasan kita, menambah wawasan keilmuan kita, khususnya ilmu agama. Ternyata semakin banyak yang kita ketahui setelah kita mengaji dan mengkaji, maka kita menjadi tahu ternyata lebih banyak yang belum kita ketahui. Kalau kita sering mengkaji kajian-kajian keislaman, tentunya manfaat yang kedua adalah memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering mendengarkan tausiah dan menghadiri kajian-kajian, ini menjadi evaluasi muhasabah bagi kita. Ternyata kita memiliki kekurangan-kekurangan, ibadah kita belum sempurna. Karena ketika kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu yang kita ketahui dan kita dapat itu dapat meningkatkan pengetahuan kita sehingga memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yang harus kita lakukan agar kita bisa menyentuh jiwa dan hati kita masing-masing adalah dengan banyak melihat orang-orang yang serba kekurangan. Nabi mengingatkan kepada kita, unjuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan selalu melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Bahwa azdaru wala tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena kalau kita sering melihat orang-orang yang berada di atas kita, kita kadang menyepelekan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi manakala kita sering melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak atau menjadi pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hadis dijelaskan, man lam yazkur qalilan lam yazkur katsiran. Siapa yang tidak pernah bersyukur dengan yang sedikit, maka dia pun tidak akan pernah bersyukur dengan yang banyak. Bahkan Allah mengancam, syukur Allah akan tambah. Tapi ketika kufur, Allah telah menyiapkan azab yang teramat pedih. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi manakala kita kufur, Allah telah menyiapkan azab yang teramat pedih. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa kita berusaha setiap hari menyentuh jiwa kita, menyentuh hati kita agar memperoleh ketenangan lahir dan ketenangan batin, sehingga ketika nanti pada hari kiamat, ketika di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi, maka orang yang akan menghadap Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, adalah kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tenang. Sehingga kita dipanggil oleh Allah ketika menghadap Allah nanti dengan sebutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun bin nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa zarul fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisitatil mutammimina li asratil kiram wa ansail ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ani kalimatika ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.